Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel YouTube Kadir. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah soal yang diberikan untuk tugas mata kuliah peluang dan statistika oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Krisna S. Latif, MPD. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih itu yang namanya estimasi proporsi. Nah, estimasi proporsi ini dia telah ada soal yang telah saya sajikan, yang dimana soalnya itu adalah sebuah sampel dari 500 lamaran pada suatu perusahaan terdapat estimasi proporsi 340 diantaranya adalah laki-laki. Nah, carilah taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria yang melamar. Nah, teman-teman, ini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kan telah ada soalnya. Nah, dari di sini juga telah saya sajikan rumus. Nah, di rumus ini dia memiliki arti daripada simbol-simbol ini, yang dimana ini adalah P bar, kemudian ini adalah Z score, lalu ini adalah alfa per 2, lalu di dalam akar ini dia ada P bar kali Q bar per N. Nah, di sini saya akan tuliskan keterangannya. Nah, keterangan itu Nah, teman-teman, dari simbol yang ada di dalam rumus ini, dia memiliki arti yang dimana P bar, dia itu adalah nilai proporsi pada sampel, kemudian ada Z, yaitu dia adalah tabel Z score yang ada di Google. Teman-teman bisa melihat tabel Z score itu di Google, yang dimana itu kita akan cari nilainya pas saat sudah di pertengahan mengerjakan soal ini. Lalu di sini ada Q bar, yang dimana Q bar itu dia akan didapat hasilnya setelah kita satu kurang dari hasil P bar ini. Nah, lalu di sini ada N. Nah, N di situ teman-teman dia adalah ukuran sampel. Nah, teman-teman, karena kita sudah tahu arti dari simbol-simbol yang ada di dalam rumus ini, kita akan mencari diketahuinya. Nah, diketahui N. Nah, teman-teman, untuk diketahuinya ini, N dia adalah sebuah sampel, sampel dari 500 lamaran, karena sesuai dengan pengertian dari simbol yang ada di dalam rumus ini. Nah, jadi N itu sama dengan 500, kemudian ada P bar. Nah, P bar ini dia teman-teman adalah hasil daripada
estimasi proporsi yang 340 dengan dibahagi dengan 500 lamaran. Nah, jadi penulisannya itu akan jadi seperti ini, yaitu 340 dibagi 500. Nah, teman-teman, untuk mencari hasil daripada 340 dibagi 500, maka kita akan lakukan yang namanya pembagian bersusun, yang dimana 340 dibagi 500. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan teknik yang sederhana, yaitu dengan kita mencoret nol yang ada di sini. Jadi pembagiannya itu akan jadi 34 bahagi 50. Nah, 34 bahagi 50 itu tidak bisa, maka kita tuliskan 0, lalu kita tambahkan 0. Jadi dia akan kembali menjadi 340 ulang. Nah, lalu 340 dibagi 50 itu hasilnya adalah 6. 6 kali 50 hasilnya adalah 300, yang dimana 50 kali 6 yaitu 6 kali 0, 6 kali 5 30. Nah, jadi di sini kita tuliskan 300. Nah, lalu kita kurang. Nah, 0 kurang 0 0, lalu 4 kurang 0 adalah 4. Nah, di sini sudah habis. Nah, jadi 40 kita kurangkan, kita bahagi, yaitu 40 dibagi 50 itu tetap belum bisa, maka kita tambahkan 0. Nah, 400 dibagi 50 itu hasilnya adalah 8. Kenapa 8? Karena 50 kali 8 kali 0, 8 kali 5 40. 400, teman-teman. Jadi 8 kali 50 hasilnya adalah 400. Nah, jadi sudah habis. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan untuk nilai P bar. Jadi P bar sama dengan 0,68. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai daripada Q bar. Karena di sini kita telah mendapatkan nilai dari P bar yaitu 0,68. Nah, caranya seperti ini, yaitu Q bar sama dengan 1 kurang P bar. Nah, kita substitusikan ulang, yaitu 1 kurang 0,68, yaitu hasil dari P bar. Nah, jadi seperti ini, 0,68. Nah, bagaimana kita mencari hasilnya, teman-teman, dari 1 kurang 0,68? Caranya seperti ini. Nah, 1 itu, teman-teman, dia kalau dalam desimal dia adalah 1,00. Lalu kita tambahkan 0,68. Nah, ini kita kurangkan. Nah, 0 kurang 8 itu tidak bisa, maka kita pinjam di sini, pinjam 1 sini, lalu dipinjam di sini. Jadi 10 kurang 8 itu hasilnya 2, lalu 9 kurang 6 itu hasilnya adalah 3. Lalu di sini sudah habis. Nah, jadi ini adalah hasil untuk Q bar, yaitu 0,32, teman-teman. Kita tuliskan di sini 0,32. Nah, kita lanjut pada mencari nilai daripada yang ada di dalam rumus itu, yaitu adalah alfa. Nah, cara mencarinya, teman-teman, adalah seperti ini, yaitu 1 dikurang alfa. Nah, alfa di sini dia adalah 90%, yaitu estimasi proporsi. Nah, lalu kita tuliskan di sini 90%. Nah, teman-teman, kemudian untuk mencari nilai alfa di langkah selanjutnya, yaitu 100 dikurang 90. Nah, kenapa 100 dikurang 90? Karena di sini itu dia ada totalnya, yaitu 100%. Nah, maka kita kurangkan dengan ini. Nah, hasilnya dia adalah 10%, teman-teman. 10%. Nah,
Lalu kita lihat rumus kembali. Nah, di sini alfa per 2. Nah, maka hasil daripada 10 per 10 ini kita bahagikan dengan 2. Nah, 10 bahagi 2 itu adalah 5, teman-teman. Jadi, kita tambahkan simbolnya persen, yaitu dia menjadi 5%. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus mencari tahu dulu nilai desimal daripada 5% ini. Nah, caranya seperti ini, teman-teman, yaitu 5% itu dia kan adalah 5 per 100. Sebentar saya tulis dulu. Nah, 5% itu kan dia ada 5 per 100. Nah, teman-teman harus memperhatikan apa yang ada di belakang, ada berapa nol di belakang satu ini. Dia adalah 2. 1, 2. Nah, maka kita aplikasikan di sini yaitu 1, 2, koma. Nah, di sini kan kosong, teman-teman. Nah, di sini kita isi dengan 0. Lalu di sini juga 0. Nah, jadi hasil daripada bentuk desimal daripada 5% itu dia adalah 0,05. Kita tulis di sini. Nah, teman-teman, sekedar menginformasikan bahwa 0,05 itu dia merupakan daerah negatifnya. Nah, teman-teman, ketika dia ada daerah negatifnya, tentu dia ada daerah positifnya. Nah, lalu bagaimana cara mencari daerah positifnya? Itu dia sangat gampang saja, teman-teman, yaitu dengan kita tuliskan yaitu 1. Nah, 1 ini kan dia kalau di desimal dia ada 2 0 di belakang komanya, yaitu 1,00 dikurang 0,05. Kita kurangkan secara tersusun. 1,00 kurang 0,05. Nah, di sini kan kita pinjam, yaitu dipinjam di sini. Nah, ini jadi 10 kurang 5 adalah 5. Di sini tinggal 9, yaitu 9. Nah, di sini sudah habis, taruh koma, jadi 0. Nah, ini merupakan hasil daripada daerah positifnya, yaitu 0,95. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil daripada simbol-simbol yang ada di rumus ini, yang dimana N-nya adalah 500, kemudian P-bar-nya adalah 0,68, kemudian Q-bar-nya itu adalah 0,32, lalu untuk alfanya itu kita mendapatkan 0,05 untuk daerah negatif, kemudian 0,95 untuk daerah positif. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu pada yang ditanyakan dalam soal ini. Nah, yang ditanyakan di dalam soal ini adalah P1. Nah, P itu, teman-teman, dia adalah proporsi kurang dari P kurang dari P2 sama dengan 90%. Nah, teman-teman, apa artinya ini? Yaitu kita harus mencari taksiran nilai proporsi intervalnya di mana derajat kepercayaannya itu adalah 90%. Nah, lalu kita langsung saja masuk pada jawabannya, dan kita akan mensubstitusi. Nah, kita tulis kembali rumusnya, teman-teman, yaitu P bar plus minus
alfa per 2 angka P titik Q P titik Q per N. Nah, teman-teman, kenapa kita hanya menggunakan rumus seperti ini dan di sini sudah menjadi plus minus? Karena kalau teman-teman cermat, rumusnya ini sama saja teman-teman. Tapi bedanya itu di sini hanyalah di sini dia minus, nah di sini dia bagian yang positif. Jadi kita langsung saja bikin seperti ini agar lebih cepat pengerjaannya. Nah, lalu kita langsung saja substitusi. Nah, P-barnya ini berapa teman-teman? Dia adalah 0,68. Kita tulis 0,68 plus minus. Nah, lalu kita lihat lagi teman-teman, alfa per 2-nya ini berapa? Nah, alfa per 2-nya itu teman-teman, dia adalah 0,05, yaitu pada daerah negatif ini 0,05. Nah, lalu kita buatkan akar lagi. Nah, B-barnya itu dia adalah 0,68 kali Q-barnya itu dia adalah 0,32. 0,32 per. Nah, kemudian N-nya itu dia adalah ukuran sampel yaitu sebesar 500. 500. Nah, teman-teman, sebelum kita mencari nilai daripada keseluruhan hasil akhir jawaban soal ini, maka kita harus tuntaskan dulu mengerjakan dan menarik akar daripada 0,68 kali 0,32 terus hasilnya yang dibagi dengan 500. Nah, kita mulai dulu pertama-tama yaitu 0,68 dikali 0,32. Kita buat perkalian tersusun yaitu 0,68 dikali 0,32. 2 kali 8 teman-teman dia adalah 16. Tulis 6, ingat 1. 2 kali 6 12, 3, 1. 2 kali 0 0, tapi ada 1 kita tuliskan 1. 3 kali 8 adalah 3 kali 8 dia adalah 24, tulis 4, ingat 2. 3 kali 6 adalah 18, 19, 20, tulis 0, ingat 2. 3 kali 0 adalah 0, lalu kita tuliskan 2. Nah, lalu di sini 0 kali 8 dia 0, 0 kali 6 0, 0 kali 0 0. Lalu kita tambahkan 6, 7, turun 1, 2, 0. Nah, teman-teman, kita perlu hitung berapa angka dia di belakang koma. Nah, 1, 2, 3, 4, maka kita taruh komanya di 4 angka di belakang koma, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hasilnya itu teman-teman dia adalah 0,2176. Kita tuliskan di sini. Jadi 0,68 plus minus 0,05. Kita buat akar lagi. Sini adalah 0,2176 per 500. Nah, teman-teman, kita mesti lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya, yaitu berapa hasil daripada 0,2176 bahagi 500. Nah, cara pembagiannya adalah seperti ini teman-teman, yaitu kita tuliskan 0,2176 dibagi 500. Nah, teman-teman, 0 bahagi 500 itu tentu tidak boleh, maka kita tambahkan 0, di sini
lalu kita geser di sini. Nah, 2 bahagi 500 itu tetap belum boleh, kita tambahkan 0. 21 bahagi 500 itu tetap belum boleh, lalu kita geser lagi. Nah, 217 bahagi 500 itu tetap masih belum boleh. Nah, lalu di sini adalah 2176 bahagi 500, hasilnya adalah 4, karena 500 kali 4 adalah 2000. Itu yang paling mendekati angka 2176. Maka 4 kali 500 adalah 2000 kurang 6 kurang 0, 6, 7 turun 1. Sini sudah habis. Nah, jadi hasilnya adalah 176. 176 dibahagi 500 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. Nah, lalu kita lihat lagi angka yang mendekati 176 ini. Dia adalah 3. Nah, 500 kali 3 dia adalah 1500. Nah, kita kurang lagi, 0, 6, 7 kurang 5 dia 2, sini habis. Nah, di sini dia dapat lagi 260. Nah, 260 bahagi 500 itu tetap masih belum bisa, kita tambahkan 0 lagi. Nah, yang paling mendekati itu adalah angka 5. 5 kali 500 dia adalah 2500. 2500. Nah, kurang 0, 0, 1. Nah, 100 dibagi 500 tetap belum boleh. Kita tambahkan 0 lagi, dia menjadi 1000. Nah, 1000 dibagi 500 dia dapat 2, dan 2 kali 500 dia hasilnya adalah 1000. Lalu ini kita kurangkan dan habis. Nah, jadi ini adalah hasil daripada pembagian 0,2176 bahagi 500, yaitu 0,000452. Nah, kita substitusikan ulang ke dalam sini, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan hasil daripada ini, maka kita cari tahu apa nilai dari akar 0,00045352 ini. Nah, supaya agar lebih memudahkan, teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Jadi di sini saya akan langsung saja tulis hasil daripada akar ini, yaitu 0,0209. Nah, teman-teman, di sini kan kita sudah clear ini, sudah tarik akar. Nah, hasilnya 0,0209. Nah, lalu kita masuk pada mencari daripada nilai Z-score ini. Nah, nilai Z-score ini bagaimana cara mencarinya? Kita patokan pada 0,05. Kita cari di tabel Z-score tersebut mana yang paling mendekati 0,05. Nah, mohon maaf saya belum bisa menampilkan tabel Z-score di sini, maka akan saya jelaskan kepada teman-teman asal usul daripada hasilnya. Nah, hasil daripada Z-score itu dia, teman-teman, adalah 1,645. Nah, 1,645 itu didapat dari 1,64 dan 1,65.
Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa ada dua di sini? Karena ketika teman-teman membuka tabel Z-score, ada dua yang paling mendekati, dua bagian yang paling mendekati, yaitu daripada 1,64 dan 1,65. Nah, maka kita ingin mencari hasil akhirnya yang pasti, kita tambahkan kedua hal ini, yaitu 1,64 tambah 1,65. Nah, 5 tambah 4 dia adalah 9, 6 tambah 6 dia adalah 12, tulis 2 ingat 1, 1 tambah 1 tambah 1 dia adalah 3. Kita turunkan koma. Nah, ini hasilnya yaitu 3,29. Nah, belum sampai di situ saja teman-teman. 3,29 ini harus kita bahagi 2 karena ada dua yang mendekat, yaitu ini 1, ini 2. Nah, lalu 3,29 bahagi 2. 3 bahagi 2 yang paling mendekati adalah 1. 1 kali 2, 2. 3 kurang 2 itu 1. Nah, 1 dibahagi 2 kan 1 dibagi 2 kan tidak bisa, kita turunkan 2. 12 bagi 2 adalah 6. 6 kali 2, 12. Kita jumlahkan 0. Lalu kita turunkan 9. 9 bahagi 2 yang paling mendekati adalah angka 4. Karena 4 kali 2 itu 8. Nah, 4 kali 2, 8. 9 kurang 8 hasilnya adalah 1. Nah, karena hasilnya 1 teman-teman, tidak bisa dia dibagi dengan 2. Kita tambahkan 0. Otomatis di sini kita tambahkan koma. Nah, 10 bahagi 2 hasilnya adalah 5. 5 kali 2, 10. 10 kurang 10 itu 0. Nah, jadi sepertinya teman-teman 164,5. Nah, tapi kita lihat lagi ada berapa angka di belakang koma di sini, yaitu ada 1, 2. Komanya kita geser ke kiri karena jika membagi maka komanya itu geser ke kiri, yaitu jadi 1, 2. Sini komanya kita hapus, lalu komanya di sini. Nah, ini teman-teman adalah hasil daripada 1,645 ini didapatkan dari tabel Z-score. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagaimana asal-usul 1,645 ini, maka kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu mengalikan 1,645 ini dengan 0,0209. Nah, teman-teman, untuk mencari hasil daripada 1,645 dikali 0,0209, maka kita akan lakukan seperti biasa, yaitu perkalian bersusun. Nah, kita tuliskan seperti ini, 1,645 kali 0,0209. Kita kali 9 kali 5 dia hasilnya adalah 45. Tulis 5 ingat 4. 9 kali 4 adalah 36, tambah 4 dia jadi 40. Tulis 0 ingat 4. 9 kali 6 dia adalah 54, tambah 4 dia jadi 58. Tulis 8 ingat 5. 9 kali 1 9, tambah 5 dia hasilnya adalah 14. Oke. Nah, kita lanjut lagi. 0 kali 5 0, 0 kali 4 0, 0 kali 6 0, 0 kali 1 0. Lalu 2 kali 5 10. Tulisnya seperti ini, 0 ingat 1. 2 kali 4 8, tambah 1 9. 2 kali 6 12. Tulis 2 ingat 1. 2 kali 1 2, tambah 1 3. Lalu kita lanjut, 0 kali 5 0, 0 kali 4 0, 0 kali 6 0, 0 kali 1 0. Lalu kita lanjut lagi,
0 kali 5 dia hasilnya 0. 0 kali 4 0, 0 kali 6 0, dan 0 kali 1 dia hasilnya adalah 0. Kita tambahkan. Nah, tambahkan yaitu turun 5, turun 0, turun 8, kita tuliskan seperti ini. Nah, lalu 9 tambah 4 hasilnya adalah 13, tulis 3, ingat 1. 2 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 4, turun 3, turun 0, turun 0. Nah, teman-teman, di sini kan belum ada komanya. Nah, kita hitung ada berapa angka ini di belakang koma. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tahu komanya di sini. Nah, teman-teman, hasilnya kan menjadi 0,0343805. Nah, kita hanya perlu mengambil saja 3 angka di belakang koma agar lebih mempermudah. Jadi, yang akan kita ambil jadi hasil daripada ini adalah 0,68 plus minus 0,034. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dia jadi 0,68 plus minus 0,034. Nah, sekarang kita sudah mau di penghujung akhir. Jadi karena di sini kan ada plus minus, maka kita akan mencari hasil daripada 0,68 kurang 0,034 dan 0,68 tambah 0,034. Hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita tuliskan dia jadi 0,68 kurang 0,034 kurang dari P kurang dari 0,68 tambah 0,034. Nah, ini teman-teman kita harus cari hasilnya, yaitu 0,68 kurang 0,03. 8 kurang 3 dia. Iya. Nah, teman-teman, kita harus mencari tahu dulu hasil dari pengurangan 0,68 kurang 0,034. Caranya sederhana saja teman-teman, yaitu kita tuliskan 0,68 kurang 0,034. Nah, kita turunkan 4, 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. 6 kurang 0 itu 6. 0. Nah, di sini kita hanya perlu mengambil 2 angka saja di belakang koma teman-teman. Tapi apabila ini di atas 5, maka kita bisa jadikan ini 0,6. 3. Nah, teman-teman, kita harus mencari tahu dulu hasil daripada pengurangan 0,68 kurang 0,034. Kita gunakan pembagian bersusun, yaitu 0,68 kurang 0,034. Kita tambahkan kurang 4, 8 kurang 3, 5, 6 kurang 6 kurang 0. Sini koma. Nah, hasil yang didapatkan teman-teman yaitu 0,654. Nah, di sini kita hanya mengambil saja 2 angka di belakang koma, yaitu menjadi 0,65.
Nah, sekedar informasi, apabila di sini adalah 5, maka kita bisa bulatkan menjadi 0,66. Tapi di sini hanya 4, jadi kita ambil saja hasilnya yaitu 0,65. Nah, kita tuliskan dia di sini 0,65 kurang dari, kita tuliskan kembali yaitu P kurang dari. Nah, sekarang kita lanjut pada tahap yang selanjutnya yaitu mencari hasil dari penjumlahan 0,68 tambah 0,034. 0,68 tambah 0,034. Nah, kita turunkan 4. 8 tambah 3 hasilnya adalah 11. Tulis 1 ingat 1. 6 tambah 1 7. Turun koma, turun 0. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, karena di sini hanya 4, jadi kita tidak akan bulatkan dan kita hanya akan ambil 2 angka di belakang koma yaitu 0,71. Nah, kita tuliskan di sini 0,71. Nah, teman-teman, di sini kita telah mendapatkan hasil akhirnya. Nah, bagaimana cara membaca hasil akhirnya ini? Yaitu seperti ini, teman-teman. Kita mulai daripada bagian kiri terlebih dahulu. Itu pengurangan. Nah, jadi cara bacanya adalah P kurang dari 0,65 dan P lebih besar dari 0,71. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jadi bisa disimpulkan taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria yang melamar adalah proporsi kurang dari 0,65 proporsi dan proporsi lebih dari 0,71. Nah, itu saja penyampaian dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya ajarkan ini dapat membawa pemahaman kepada teman-teman dan saya juga bisa mendapatkan pahala. Dan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu kami yaitu Ibu Krisna SLAT FPD yang telah memberikan kami tugas untuk mengerjakan di papan tulis seperti ini, karena ini dapat membentuk daya pikir kami lebih dalam lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.